untuk menjaga usus kita biar sehat, biar bagus, segala sesuatunya harus kita persiapkan dengan sangat sempurna. Obat-obatan bisa kita lakukan dengan konsultasi. Tapi yang paling penting adalah makanan yang kita asup sendiri. Obat-obatan membantu, makanan wajib. Makanan apa sih yang bagus buat usus? Makanan itu yang kita bilang sayur-sayuran itu harus setiap hari ada, buah-buahan. Jadi makanan yang tinggi serat itu harus kita konsumsi untuk biar usus kita lebih baik. Terus kalau misalnya tadi sempat ada yogurt, tempe, tahu, itu kita bisa juga berikan. Jadi nggak usah harus makanan yang enak-enak nih, harus ada yang protein tinggi. Tidak usah harus protein tinggi. Kita semuanya harus seimbang. Protein tetap ada, serat wajib ada, probiotik juga tetap ada. Jadi untuk menjaga usus yang sehat, makanan itu sangat penting dikombinasi biar usus kita sehat. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Mathias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program tulisan inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, kalau kita ngomong itu seputar sistem pencernaan kita gitu ya, ini kan penting banget ya, katanya di pencernaan kita ini lebih dari 50% imun sistem kita ada di situ, jadi sangat penting. Tapi apa jadinya kalau di pencernaan kita, let's say kayak usus gitu ya, terjadi gangguan kesehatan. Salah satu yang mungkin menjadi concern banyak orang adalah radang usus. Waduh, usus yang harusnya jadi tempat untuk pencernaan, ngalir tuh ya, tempat jalannya makanan kita terjadi radang. Apa yang terjadi, apa penyebabnya dan gimana cara mengatasinya, inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum bahas itu, kita membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar pencernaan. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Tiur Herlina Juliana SPP, dokter spesialis bedah dari Mandaya Royal Hospital Puri. Selamat pagi Dr. Tiur, apa kabar? Selamat pagi, baik puji Tuhan, sehat-sehat. Dok, hari ini kita akan membahas seputar radang usus. Nah, mungkin ini jadi concernnya banyak orang juga ini setelah Hari Raya Idul Fitri gitu. Ini mungkin banyak yang wih, semuanya dimakan gitu ya Dok ya, yang pedas, yang panas, bersantan, wih semuanya pokoknya dimakan. Mungkin gak hanya Idul Fitri aja, mungkin orang-orang yang setiap harinya kerjaannya makan, ya semua pasti makan ya Dok ya. Pasti. Apalagi sekarang tuh Dok masih viral-viral orang mukbang-mukbang yang konten-konten, aduh yang makannya tuh ekstrim. Yang kayaknya orang tuh bukan nasi ditambahin sambal gitu ya, tapi sambal ditambah pakai nasi gitu ya. Itu kan kita yang ngeliatnya aja kayak aduh, ususnya gimana ya itu ya, kayak panas membara banget ya. Sebelum bahas itu kita bahas mitos fakta seputar pencernaan dulu ya Dok ya. Yang pertama adalah BAB setiap hari itu katanya tanda bahwa pencernaan kita sehat. Kan selama itu saya tuh pernah loh Dok, shock banget gitu ya. Ketika mendengar teman saya ada BAB itu seminggu cuman kayak 2-3 kali gitu ya. Untuk saya yang sehari bisa lebih dari sekali gitu ya. Maksudnya sekali atau 2 kali gitu ya. Tergantung sedikit banyaknya makan gitu. Itu kayak wah, seminggu berapa kali. Nah sebenarnya ketika ada perbedaan, ada yang setiap hari, ada yang berapa hari sekali. Ya. Kalau kita ngomong BAB setiap hari itu tanda sehat atau yang cuman 2-3 kali seminggu itu nggak sehat atau gimana Dok? Baik, mitos atau fakta ya? Nah. Sebenarnya dibilang mitos tidak, fakta juga tidak. Karena BAB setiap hari itu bilang bagus, oke bagus. Tapi ada beberapa orang yang memang secara normal juga bisa 2-3 hari sekali. Itu ada. Jadi bukan berarti harus setiap hari dia yang pasti sehat, tidak. Ada beberapa orang juga 2-3 hari dia baru bisa BAB, tapi itu normal sama orang tersebut. Untuk mereka yang merasakan bahwa mereka BAB setiap hari, itu kan kayak 2-3 hari sekali, itu nggak begah ya Dok? Perutnya gitu, itu gimana sih Dok? Maksudnya dokter mungkin pernah menemukan pasien yang kayak 2-3 hari sekali baru BAB itu kayak apa yang mereka rasakan gitu? Pernah nggak sih Dok nanya kayak itu ada begah atau kayak ada rasa full gitu nggak sih Dok? Betul, kalau memang ada keluhan, ada gejala yang dirasakan sama si orang yang 2-3 hari baru BAB, baru itu ada sesuatu. Tapi kalau dia tidak ada, dia normally aja. Emang belum mau BAB aja, belum mau keluar aja gitu katanya. Alam ya. Iya betul, jadi 2-3 hari pun kita masih bisa bilang itu normal. Tanpa ada gejala-gejala yang dirasakan sama pasien ya. Jadi kalau misalnya mungkin yang sehari sekali yang terjadi BAB, tiba-tiba dia tiba-tiba tidak bisa BAB 2-3 hari, ya berbeda. Karena dia biasanya sehari sekali. Tapi ada pasien yang cuma 2-3 hari sekali itu pun ada.
Oke lah, kalau yang BAB setiap hari itu mungkin sudah normalnya orang banyak seperti itu. Tapi untuk yang kayak 2-3 hari sekali itu tuh mereka emang dari jebrot lahir gitu, maksudnya kayak emang nggak tahu ya habit atau apa ya, kayak anatomi tubuhnya atau fisiologi tubuhnya itu dari kecil tuh emang 2-3 hari sekali. Atau kayak mungkin dulu ada pernah setiap hari sekali gitu, tapi kemudian berangsur-angsur jadi 2-3 hari gitu, Dok? Iya, bisa seperti itu. Betul, jadi mungkin dia dulu sempat yang sehari sekali, tiba-tiba perubahan pola makan, makanan apa yang dimakan, asupan yang dimakan, sama gerakan usus, kan kita ngomongnya di usus nih ada gerakannya ya. Oke. Yang biasanya gerakannya kita ngomong peristaltik usus itu bagus, tiba-tiba dia lambat. Kayak misalnya orang tua juga kan makin lambat tuh gerakan ususnya, jadi dia mungkin aja bisa nggak sehari sekali. Bisa aja 2-3 hari sekali. Jadi kita ngomong itu masih kita bilang normal tanpa ada keluhan atau gejala-gejala lain penyertanya. Tergantung banyaknya juga yang dimakan kali ya, Dok ya. Oke ya, kita lanjut yang kedua ya, Dok ya. Stres katanya bisa mengganggu pencernaan. Wih, pencernaan ya pencernaan gitu ya. Mungkin orang kayak ada ususnya, ada organnya gitu. Stres kan sesuatu yang invisible yang tidak bisa dilihat. Terus apa hubungannya? Kalau kayak radang, infeksi oke lah menyerang si ususnya. Tapi kalau stres kan itu pikiran. Jadi orang tuh kadang-kadang agak susah mengorelasikan antara yang medis dan psikis gitu, Dok. Nah gimana tuh? Semua orang punya stres ya? Yes, tapi mungkin levelnya berbeda kali ya, Dok. Betul. Ya? Okay. Jadi itu kalau dibilang mitos atau fakta, kita bilang fakta. Wah, fakta? Ya, karena bisa pemicu untuk stres itu bisa memicu terjadinya kita ngomong kayak ada mungkin infeksi-infeksi lah. Tapi kan kita ngomongin saluran pencernaan. Saluran pencernaan itu starting dari mulut. Mulut, gerbangnya itu ya. Dari mulut ke lambung, usus besar, usus 12 jari kecil besar sampai ke anus. Kita ngomongin sampai bawah. Itu semua saluran pencernaan. Jadi biasanya kalau misalnya pasien-pasien dengan stres level yang tinggi, itu kita pernah sering dengar stres ulcer. Jadi jadi kayak ulkus, kita ngomongnya luka di lambungnya karena stres. Jadi karena stres itu ada hormon-hormonnya yang bikin asam lambung juga jadi tinggi. Aduh. Jadi secara tidak langsung mengkikis ya. Ya, jadi bikin iritasi nih si lambungnya. Jadi ya kayak gitu bikinnya jadi ada stress ulcer misalnya di lambung. Tapi kan semua berawal dari mulut nih, si pencernaan itu. Oh makanya kalau ada orang-orang yang kayak, aduh stres kerjaan nih ya gitu, bisa budak-budak korporat gitu, gitu ya, harus deadline dan lain sebagainya. Nah mungkin ada masalah di pencernaan, nah itu gara-gara stresnya kali ya, Dok ya? Bisa, betul. Nah Anda kalau bisa jangan stres-stres lah ya, semua orang ya pasti mengalami permasalahan hidup, tapi dibawa santai ya gitu ya. Kalau bisa stres manajemennya oke ya, Dok ya, supaya nggak mengalami masalah di pencernaan. Oke, kita lanjut yang ketiga ya, Dok ya. Nah ini dia, ini salah satu jenis minuman dairy product nih ya, yang mungkin disukai oleh banyak orang. Yogurt ini katanya bisa menyembuhkan konstipasi. Ada yang BAB-nya lancar banget, ada yang mampet-mampet gitu ya. Nah ini kan jadi permasalahan banyak orang juga yang konstipasi gitu. Nah yogurt bisa mengatasi nggak sih, Dong? Kalau bilang mengatasi langsung tidak. Ya, jadi kan yogurt itu prebiotik. Jadi sel-sel normal. Jadi di dalam usus tuh ada sel-sel normal. Nah, sel-sel normal dari yogurt, dari prebiotik itu membantu sel-sel normal untuk kita bilang mengurai si feses. Dengan semakin banyaknya yang bisa diuraikan jadi lancar. Nah gitu, jadi tidak secara langsung mengobati kita ngomong, tapi membantu melancarkan pencernaan iya. Dok sekalian mau tanya, Dok, ini ke poin yang nomor 1 tadi ya. Kalau ngomong kayak 2-3 hari sekali itu terus orang kayak, dulu saya pernah, Dok, hampir setiap hari, terus sekarang 2-3 hari sekali kata dokter Tiur nggak masalah gitu ya. Nah coba saya mau konsumsi, Dok, salah satunya mungkin yogurt gitu ya. Terus untuk takutnya orang kan berpikir, dulu pernah setiap hari sekali, tapi sekarang 2-3 hari. Takutnya mereka berpikir, saya konstipasi nih gitu. Itu bisa nggak itu mengonsumsi konsumsi yogurt? Boleh, silakan. Silakan aja. Tapi yang 2-3 hari sekali itu nggak termasuk konstipasi ya, Dok ya? Enggak juga, karena makanya kecuali ada gejalanya. Atau keluhan ya? Iya, kalau misalnya nggak ada keluhan, dia biasa aja nggak ada yang perut begah, kembung-kembung, nggak bisa kentut, kita bilang gitu istilahnya ya. Nggak apa-apa. Emang dia normalnya segitu, 2-3 hari dia baru BAB. Jadi bukan berarti itu ada sesuatu nih, belum tentu. Berarti kita bisa kentut itu anugerah ya, Dok ya? Betul banget. Kayaknya banyak nih pasiennya dokter Tiur yang kayak susah buat kentut ya. Dan
terpaksa harus mencari berbagai cara untuk bisa kentut. So kalau Anda bisa kentut, bersyukurlah ya. Tapi jangan kentut sembarangan lah ya, bau kali ya. Oke, ya nanti kita lanjut yang keempat dok. Olahraga teratur membantu melancarkan pencernaan. Nah, ini tuh saya ada cerita lagi dok. Saya banyak cerita ya dok ya. Gak apa-apa. Tapi kebetulan gini, ini soalnya cerita fakta dok. Fakta. Jadi teman saya itu tadi kayak poin yang pertama, dia itu tuh susah BAB dok. Gak tahu ya konstipasi kah atau emang dia cycle BAB-nya itu kayak 2-3 hari sekali. Tapi dia tuh selalu punya cara kalau udah kayak nggak enak perutnya gitu ya, dia pingin pup tapi belum bisa, dia akan jogging dok. Nah nggak tahu ya, jogging itu karena secara analogi kita dek ada pressure Gerakan. untuk ke bawah gitu ya, atau memang dari efek olahraganya ada nggak tahu sistem metabolisme tubuhnya, pembakaran dan lain sebagainya. Pengaruh nggak sih antara olahraga dan pencernaan dok? Pengaruh. Sangat pengaruh. Oke. Dengan kita rutin olahraga, ya itu tadi kita kan misalnya segala sesuatu kan nggak bisa yang secepat kilat berubah. Yes. Pasti perlu proses. Dengan kita rutin, ya proses usus yang bergerak pun akan lebih rutin. Kayak misalnya kita olahraga, pasti habis olahraga yang capek atau seneng endorfin tinggi nih, bagus dong, nggak stres ya. Yes, betul, nah betul, itu kan mempengaruhi. Jadi dibilangin yuk kita olahraga rutin, ya jadi buat memperlancar pencernaan juga itu betul. Oke. Intensitasnya dok perlu yang high intensity atau ya? Tidak juga ya, nggak dengan jogging setiap hari misalnya setengah jam sehari pun itu buat saya yang penting ada pergerakan di pasien dan rutin, bukan cuma minggu ini setengah jam, minggu depan 2 jam, minggu depannya lagi 1 jam, kan nggak rutin tuh kayak gitu tuh. Jadi kalau bisa kita rutinkan. Gitu. Oke. Jadi yang stabil gitu ya. Ya, betul. Jadi konsisten melakukan itu, tidak yang dirapel. Tentang dok, saya kan liburnya cuma weekend dok gitu ya. Ya diusahakanlah kayak sepulang kerja atau pagi sebelum kerja gitu ya. Oke, kita lihat yang terakhir dok. Konsumsi obat tertentu katanya bisa menyebabkan konstipasi. Nah, ini kan kalau ada orang, mereka mungkin dengan riwayat kondisi tertentu lah ya gitu ya, kemudian harus konsumsi obat. Nah ini kan takut dok, ada yang bilang ginjal lah, ada yang bilang konstipasi lah. Nah kalau ini urusannya sama konstipasi gimana dok? Betul, ada beberapa obat yang menyebabkan konstipasi, jadinya jadi BAB-nya nggak lancar. Makanya kayak misalnya obat yang mungkin di luaran atau di warung-warung tuh banyak juga kayak yang isinya ibuprofen misalnya. Ibuprofen itu juga itu kan untuk anti nyeri. Kadang-kadang pasien konsumsi aja, minum aja, kan bisa beli bebas kita ngomongnya. Kadang-kadang dia beli sendiri di toko, di warung, toko obat, minum aja. Tapi kan tanpa kita bilang dia masukin obat sendiri tanpa konsultasi ke dokter. Kalau itu diberikan dalam jangka waktu lama itu bisa konstipasi. Jadi makanya lebih baik kalau mau konsumsi apapun obat-obatan ya tanya yang ahlinya lah kita ngomong. Betul. Jangan asal konsumsi aja ya. Betul. Justru malah niatnya mau apa jadinya malah konstipasi gitu ya. Oke dok, terima kasih dok. Ini sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya dok ya. Oke, baik. Oke pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar radang usus. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau di Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Tiur Herlina Juliana SPB, dokter spesialis bedah dari Mandaya Royal Hospital Puri. Oke dok, radang usus. Tapi sebelum ngomongin radangnya dok, usus itu kan kalau kita dulu belajar di sekolah itu kayak gini-gini, ya, melengkur gitu ya dok ya. Betul. Nah itu sebenarnya sebelum kita ngomongin radangnya, usus itu bekerjanya hanya sebagai ibarat kata kayak pipa saluran makanan sebelum akhirnya masuk ke lambung atau gimana sih dok? Jadi kita mulai kalau ngomong saluran pencernaan kan dari mulut saya bilang. Dari mulut, kerongkongan terus sampai ke lambung lah kita ngomong. Dari lambung baru ada usus 12 jari. 12 jari baru usus halus. Yang panjangnya bisa bermeter-meter. Setelah itu, betul. Setelah itu usus besar. Usus besar terus baru ke anus. Jadi banyak lika-likunya ya, kita ngomongnya ya, kita banyak lika-likunya. Fungsinya usus bukan cuma mengalirkan aja. Dia di usus, di lambung dicerna nih, si makanan yang masuk dengan asam lambung. Fungsinya asam lambung juga ada, meskipun kalau kelebihan nggak jelek juga gitu kan. Di asam lambung dicerna, terus masuk lagi dia ke usus halus, itu ada yang diserap sama tubuh makanannya.
Dia tahu ya dok kemana ya? Tahu mana yang diserap di usus halus, fungsinya udah ada. Usus halus nyerapnya yang mana. Nanti di usus besar menyerap apa lagi. Canggih ya dok? Hebat, buatan Tuhan hebat. Iya. Jadi nanti kalau udah di usus besar, udah tinggal pembuangan kita ngomongnya, itu udah cairan juga diserap. Jadi kalau misalnya kita kurang cairan, makanya fesesnya jadi keras. Jadi misalnya jadi konstipasi, kita ngomongnya gitu. Ya itu jadi fungsi usus nggak cuma dari lambung, jalan-jalan keluar aja. Gitu. Enggak, tetap ada fungsinya. Ada stop-stopnya itu banyak yang gitu ya? diserap-serapnya ada. Oke. Emang ciptaan Tuhan itu canggih ya dok ya. Nah tapi ketika dengan fungsinya yang sangat luar biasa, itu yang penting ya. Kayak nggak hanya sebagai aliran aja, tapi ada penyerapan lah, nutrisinya lain sebagainya gitu. Sehingga akhirnya ada produksi sisanya, akhirnya nanti akan keluar sebagai feses gitu ya. Nah kalau sekarang terjadi radang gitu. Nah ini kan jadi berabe urusannya, karena apa? Karena ya tadi mungkin saja gitu penyerapannya tidak akan terganggu, ya, pencernaan juga pasti akan terganggu secara umum. Nah itu kenapa dok bisa terjadi radang usus? Ya itu dia, kalau radang usus kita ngomong balik ke penyebab jadinya ya. Iya. Apa nih yang nyebabin radang usus? Sampai sekarang nggak ada yang bisa bilang, oh ini pasti karena A, ini pasti karena B. Tidak, tapi banyak faktor kita ngomongnya. Rata-rata biasanya genetik. Jadi orang tua atau keluarga yang punya riwayat yang sama pasti kurang lebih keturunannya ada beberapa yang seperti itu. Terus ada yang kalau bilangnya kayak penyakit autoimun. Sebenarnya sih nggak benar-benar penyakit autoimun, tapi seperti autoimun. Kalau autoimun kan selnya nyerang sel target. Kalau ini dia menyerang sel-sel normalnya nyerang sel-sel normal juga. Jadi seperti autoimun itu bisa juga ngomongnya. Penyebabnya banyak sih, misalnya makan makanan. Ya tadi tuh yang habis lebaran katanya ya, makannya pedas-pedas, santan-santan, ya yang lemak-lemak, itu juga bisa. Produk-produk si dairy itu juga bisa menyebabkan radang usus juga. Merokok. Kayaknya kalau merokok ini semua yang saya gitu ya. Minum alkohol, kopi. Waduh. Kopi boleh tapi tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Itu yang disebutin dokter Tiur itu semua yang kita makan sekarang ya dok. Betul. Kopi lah dan lain sebagainya gitu ya. Itu bisa radang usus sama radang dompet itu dok. Gitu ya. Tapi gini dok, sejauh mana sih ketika kita ngomongin entah dari pola diet atau non pola diet ya gitu. Itu akhirnya si usus itu bisa mengalami radang. Apakah gini, apakah hanya dari faktor-faktor tadi terus kemudian entah diet ataupun non diet ya. Sehingga akhirnya terjadi radang atau gara-gara ada mungkin gini. Karena proses aging seseorang sehingga akhirnya anatomi kondisi si usus ini sendiri juga rentan. Sedikit aja beda nih dulu waktu muda dengan pola diet seperti ini. Sekarang udah mulai berumur dengan pola diet yang hampir sama. Itu bisa jadi lebih rentan mengalami radang gitu. Bisa, tapi bukan berarti ada nggak anak-anak yang kena radang usus? Ada. Padahal kan kalau mau dibilang sesuai aging masih muda nih, masih bagus-bagus selnya gitu kan. Ada juga anak-anak remaja sih kurang lebih ya teenager yang belasan, 15-an, 16-an itu biasanya sering juga terkena radang usus. Justru yang terkena radang usus lebih banyak itu usia muda ya saya ngomongnya, di bawah 30 tahun. Justru malah usia-usia muda banget dok. Iya betul. Kenapa? Bareng nih dok ya. Kenapa? Kompak banget nih kita dok. Yaitu perubahan pola makan. Kan lagi usia segitu kita bilang produktif ya. Semua pengen, semua dicoba. Semua ini. Jadi lupa ini harusnya jumlahnya cuma satu. Misalnya kopi cuma satu cangkir sehari. Ketemu temen minum, ketemu temen lagi minum. Itu sih sebenarnya perubahan pola itu tuh sangat mempengaruhi. Aduh, gimana dong dok? Ini kayaknya habitnya kita anak-anak muda sekarang nih gitu ya. Berarti ini tendensi bahwa kerentanan terjadi radang usus pada bonusnya demografi Indonesia ini gitu ya. Itu juga lumayan tinggi ya karena under 30 loh. Betul. Nah itu kan usia-usia yang haus minum kopi di mulut sama haus posting di media sosial. Oke, tapi sebenarnya kalau ngomongin dari pola diet maupun non pola diet gitu ya. Ketika orang mau mengalami radang usus itu kan gini. Kalau menurut pendapat saya pribadi ya dok ya. Kalau yang namanya pencernaan itu tuh lumayan sensitif. Bagi saya ya, tubuh saya itu lumayan sensitif. Kayak ada masalah apa itu pasti saya langsung kayak ada alarm dari perut saya atau dari tubuh saya kayak ada masalah ini sama pencernaan. Nah kalau untuk radang usus yang notabene, waduh kalau radang itu kan pasti sakit, nyeri dan lain sebagainya. Apalagi di pencernaan. Itu apa yang orang akan rasakan bahwa kayaknya ini menuju ke radang usus deh gitu dong.
Ya betul, kita ngomongin pencernaan berarti keluhannya kurang lebih ya masalah pencernaan. Ya banyak di perut nih si usus-usus itu. Jadi pasien akan ngerasa perutnya sakit, keram-keram kayak keram. Jadi karena kan ada iritasi di usus, lapisan ususnya. Jadi nyeri, perih, kadang-kadang bisa keram juga. Terus kalau misalnya ada perubahan pola makan yang signifikan bisa diare. Diare kita bilang tadi mencret yang lebih dari 5 kali sehari. Terus kalau misalnya dia iritasinya udah lebih dalam, berdarah BAB-nya. Kan ngelewatin yang lukanya kelewatin feses lewat, sakit, berdarah. Nah jadi kan ya gejala-gejalanya itu gejala-gejala pencernaan semuanya. Bahkan kalau misalnya sampai dia tidak mau makan atau jadinya cuma makan makanan yang saya kayak cuma bisa makan misalnya konsumsi yang lunak-lunak banget tapi porsinya tidak tepat buat tubuhnya, bisa kurang, kita ngomongnya malnutrisi ya kita ngomongnya jadi kurang nih, harusnya nutrisinya misalnya 10 kita karena cuma yang lunak-lunak mungkin jadi cuma 2 cc atau yang harusnya 10 cc jadi 2 cc gitu. Jadi kan itu bisa malnutrisi. Terus ya kurang nafsu makan, jadi berat badan turun, bisa semua jadi kayak gitu. Itu ada pengaruh nggak gini dok, ketika ya ibarat kata kayak kita lecet aja dok ya, kesenggol aja langsung perih, betul. Perih kan seperti itu. Usus yang kita bilang kayak apa sih kenyal-kenyal gitu ya dok, yes. Elastis gitu ya. Terus kemudian ada luka, ada makanan lewat dan lain sebagainya. Sehalus apapun end product dari makanan itu kan pasti ada timbul nyeri juga. Maksudnya kayak orang kayak biasa kan kadang-kadang kita ngerasa kayak itu tuh bisa kerasa juga senyeri itu gitu. Bisa, karena itu terus menerus ya nyerinya. Iya kan. Enggak yang cuma sekali, mungkin mules kata ngomong kali itu mules, udah selesai. Enggak bukan seperti itu. Dia akan rutin, jadi nyerinya bisa rutin. Ya misalnya habis masuk makanan, setiap habis masuk makanan dia sakit. Jadi kan kalau misalnya dia masuk makanan, kalau sakit ya jadi nggak mau makan. Betul, nafsu makannya. Orang saya makan sakit, ngapain saya makan, kan jadi gitu. Oke. Jadi akhirnya pengaruh ke nafsu makan bisa jadi berat badan turun juga gitu ya dok ya. Oke, nanti kita lanjut lagi dok ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, kita masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar radang usus. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Tiur Herlina Juliana SPP, dokter spesialis bedah dari Mandaya Royal Hospital Puri. Oke, dok, kita lanjut lagi. Tadi kan dibilang ada luka gitu dok ya, di usus kita. Kita luka satu aja itu nyeri banget. Nah kalau radang usus tuh dia lukanya hanya di satu titik aja atau bisa jadi lebih dari satu titik? Lebih dari satu titik. Jadi kita ngomong radang usus ada yang tadi dari mulut sampai ke anus itu bisa ada luka-lukanya. Atau ada juga yang kita ngomong ada 2 yang paling sering, yang colitis sama Crohn disease. Oh apa itu dok? Ya, kalau yang colitis itu namanya colitis di usus besar, di kolon. Ya, itu tempat yang memadatkan si feses, si usus besar. Kalau yang kita ngomong Crohn disease itu bisa dari mulut, dari tenggorokan, lambung, usus kecil sampai semuanya. Jadi ada 2 jenis kalau kita ngomongin radang usus. Nah itu bisa di beberapa tempat. Di semua jalur yang saya bilang bermeter-meter itu bisa ada. Lukanya nggak cuma satu, bisa ada beberapa luka. Jadi kalau kita misalnya buka perut kelihatan ususnya itu ada kayak memar-memar. Kan usus kan kayak paralon. Iya, manjang. Yang sakitnya kan di dalam nih. Yang di luar yang kelihatan tuh memar-memar, merah-merah. Tapi kalau kita buka ususnya udah pasti kayak sariawan gitu nggak sih dok? Ya kurang lebih kayak gitu ya kita ngomongnya. Oke. Nah itu apa yang membedakan akhirnya si radangnya ini muncul di kolon ataupun di non kolon? Kita ngomong karena infeksi nanti kan diperiksa ya. Kalau misalnya sampai perlu tindakan bedah. Berharapnya sih jangan sampai tindakan bedah ya. Dengan pengobatan bisa selesai gitu kan. Tapi kalau dengan pengobatan tidak kunjung sembuh berarti tambah perutnya makin sakit terus-terusan. Jangan kan diem.
jangan kan dipegang, diem aja dia kesakitan. Kalau gitu ya mau nggak mau nanti ada pemeriksaan bisa kita lakukan misalnya operasi amit-amit misalnya sampai potong usus. Aduh. Yang usus yang jeleknya ya dibuang. Nanti Kenapa dilihat. sampai potong, maksudnya kayak seburuk apa kondisinya bisa sampai potong usus? Usus bagus tuh warna pink muda. Kita ngomong warna usus normal ya. Tapi kalau misalnya sampai ada luka, itu warnanya merah. Karena kayak kita merah, luka di kulit kan merah. Lama-lama merah jadi hitam. Betul. Jadi hitam, usus bisa jadi hitam. Hah? Dari pink itu jadi Yes, betul. Kalau udah hitam dia udah, kita ngomong udah jaringannya udah nggak sehat. Mau nggak mau harus kita buang, busuk nanti lama-lama. Kalau udah busuk gitu kan sakit pasti perutnya. Uang kena iritasi aja, luka aja sakit, apalagi ususnya nggak hidup lagi kita ngomongnya. Udah mati sel-selnya. Iya, betul. Itu di kondisi seperti apa bisa sampai seperti itu radang usus, Dok? Ya berkelanjutan tidak, obat-obatan tidak bisa membantu. Yang namanya dari, itu kan usus ada lapisan-lapisan ya kita ngomonginnya. Dari lapisan yang paling dasar kegores, lama-lama lukanya terus tambah makin dalam. Makin dalam. Jadi yang lapisannya segini ya kena semua nih seluruh lapisannya. Ya mati. Kan fungsinya usus tadi jalan. Kalau dia hidup dia jalan. Kalau dia mati dia diam gini terus. Mau kapan, lama-lama aliran darah, aliran oksigen mati semuanya ke yang warnanya udah merah lama-lama jadi hitam. Udah gitu sakit sekali pasti pasiennya. Mau duduk salah, mau berdiri salah, perutnya udah sakit. Itu biasanya kenapa sih, maksudnya kayak telat penanganannya kah atau karena memang radangnya terlalu ekstrim gitu? Bilang telat penanganan kadang-kadang kan pasien ini mah cuma sakit biasa aja, cukup minum misalnya apa yang dijual-jual di warung-warung gitu. Biasanya kayak orang obat pereda nyeri gitu. Iya. Tapi dia nggak periksa. Ini seharusnya ada sesuatu nih, apaan ya? Gitu kan, lebih baik ya tanya, biar kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaannya banyak kok, yang mulai dari pemeriksaan darah untuk mengetahui ada infeksi atau tidak, gitu kan. Terus misalnya yang diteropong-teropong, endoskopi ya, gastroskopi, mulai kalau diteropong kan kelihatan nih. Jadi kan tadi saya bilang usus kayak paralon. Masuk kamera lewat si paralon itu kelihatan ada apa nih gitu. Kalau ada sesuatu diambil, dibiopsi. Gitu. Jadi bisa ketahuan kalau misalnya kita udah lebih aware. Oh ini perut saya sering-sering sakit ya, diarenya terus-terusan panjang lebih dari 2 minggu. Ada apa ya gitu kan. Satu hari diare aja udah stres. 2 minggu tuh kayak mana ya Dok ya? Iya betul, coba periksain kalau udah kayak gitu. Tapi gini Dok, sampai ada yang bertahan diare 2 minggu dan lain sebagainya. Itu tuh sakitnya kayak masih gini, kadang-kadang tuh orang kita itu kayak tangguh-tangguh aja, nggak tahu. Gitu kan. kayak ya pain tolerance, nggak tahu sih Dok, kayak pain tolerance mungkin beda-beda atau untuk kayak banyak yang denial juga kali ya Dok ya. Betul. Dan lebih kayak takut ke dokter kan. Ketahuan ada sakitnya. Berobat, operasi dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau kita ngomong secara umumnya itu tuh sakit yang bisa ditolerable orang nggak sih? Akhirnya orang tuh kayak ya udahlah, akhirnya tubuh mereka tuh mencoba mengadaptasi gitu. Kalau dia sudah sampai yang namanya ada sampai pembedahan, itu udah nggak tolerable. Jangankan duduk diam seperti ini. Ya misalnya dia mungkin cuma tiduran doang, tiduran aja bisa sakit perutnya. Dia bergerak ke kiri itu sakit perutnya. Itu bisa seperti itu. Jadi kalau udah kayak sakit seluruh perut kita ngomongnya, dia nggak akan bisa nahan apapun. Udah sakitan. Oke, apalagi masuk makanan ya Dok ya? Nggak bisa lagi. Kalau minuman aja nggak bisa juga? Minuman aja sakit, apalagi makanan. Itu air ya, cairan kan kita ngomongnya. Oke. Nah untuk kayak kalau udah kayaknya udah ini sesuai dengan yang Dokter Tiur sampaikan nih, kayaknya saya harus periksain gitu ya. Nah untuk mereka yang mungkin kayak saya nggak pernah ada riwayat sama sekali sama pencernaan saya kok Dok, kayak nggak pernah ini segala macam, itu biasanya mereka harus kemana, maksudnya periksanya itu langsung ke dokter kah atau mereka kayak harus ngapain dulu gitu Dok? Ya sesuai keluhannya aja sih. Dia kalau maksudnya mikirnya gini,
aduh ke dokter bedah nanti operasi saya takut. Itu kan itu salah satu orang. Ya, iya, betul. betul. Itu langsung mikir nggak mau ke dokter bedah, nggak mau ke dokter bedah. Itu pasti kayak gitu. Betul. Saya tahu itu. Padahal kita dokter bedah nggak nakutin loh. Tapi biasanya kayak pemeriksaan di awalnya itu sebelum itu ya, kadang-kadang tuh kita bingung, masyarakat kita tuh udah takut duluan karena bahwa mereka akan dibedah gitu ya, karena masalahnya di usus kan, usus kan di dalam, kalau luka di luar kan bisa aja dikasih obat, salep atau apalah gitu. Tapi kalau di usus ya pikirannya orang awam ya dok ya, itu biasanya di awal kali sebelum akhirnya ada tindakan, the worst scenario-nya adalah bedah, itu biasanya pemeriksaannya awalnya gimana? Boleh nanti misalnya tidak mau ke dokter bedah, boleh dilakukan pemeriksaan oleh dokter penyakit dalam. Jadi nanti dokter penyakit dalam pun akan melihat gejala penyakitnya gimana, pemeriksaannya pasti akan dilakukan sama dokter penyakit dalam, dan biasanya kita bisa obatin dulu. Ya kan, tergantung level-level nih kita ngomonginnya ya. Udah parah apa belum, masih bisa diobatin atau belum. Kalau masih bisa diobatin, akan dikasih obat-obatan sama dokter penyakit dalam. Biasanya sih kalau misalnya kita ngomong penyakitnya nggak terlalu parah, ya bisa mungkin seminggu 2 mingguan lah bisa selesai nih, sembuh gitu. Tapi kalau misalnya nggak, perlu lagi bisa berbulan. Oh? Bisa. Sampai selama itu dok? Bisa. Itu biasanya faktor apa ya? Dari usia kah atau dari apa? Biasanya yang stres. Alah, stres lagi. Yes, betul. Orang sakit juga kadang-kadang nggak stres jadi stres. Tadinya stresnya biasa-biasa aja levelnya tuh, jadi kok gue sakit-sakit terus ya, istilahnya logikanya gitu. Jadi lama dong dok? Bisa lama. Makanya kalau misalnya kita sudah dikasih tahu nih kemungkinan kecurigaannya ke arah radang usus nih gitu kan, ya berdamailah dengan diri kita sendiri. Ikutin instruksinya, misalnya ya pola makannya diatur, stresnya di levelnya bisa kita turunin. Semuanya kalau udah atur sesuai pola yang dikasih sama dokternya, bisa sembuh sih. Oh, oke. Berarti tergantung dari pola pikir atau mindset seseorang yang si pasien ini gitu ya dok ya. Tapi gini, itu tuh khususnya bisa recovery-nya bisa cepat atau lambat, itu tergantung apanya? Tergantung dari tadi saya bilang lapisan usus kan berlapis-lapis. Iya. Kalau kenanya lapisan paling atas aja ya bisa, tapi kalau udah mungkin ke tengah atau lebih dalam lagi, lebih lama lagi sembuhnya. Jadi tergantung dari kena di ususnya lapisan-lapisannya. Ketahuannya dari mana? Dilihat pakai endoskopi. Endoskopi tadi ya, diteropong. Diteropong, tadi. Betul. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Bincang Saat. Anda masih bersama kami di Bincang Saat dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar radang usus. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 02129032644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Tiur Herlina Juliana SPB, dokter spesialis bedah dari Mandaya Royal Hospital Puri. Oke, dok. Sekarang itu kan mungkin kondisinya tadi agak berbeda-beda ya, antara yang kayak dari lapisannya masih di atas sampai ke tengah sampai ke dalam banget gitu, sampai akhirnya mungkin tadi ngomongin udah warnanya sampai hitam gitu ya, udah mati-mati tuh sel di sekitar ususnya. Nah, untuk pengobatannya sendiri sampai akhirnya ya yang konservatif dulu ya dok ya, jangan ya sampai invasif lah gitu ya. Itu tuh levelnya untuk dokter menentukan mana yang bedah dan non bedah itu gimana dok? Semua kita lihat tetap dari gejala pasien, dari klinis pasien dulu ya. Lihat dari klinisnya, kalau misalnya dari klinis kita kasih obat-obatan dulu membaik, ya sudah. Nggak perlu sampai tindakan yang lebih ekstrim kita ngomonginnya. Untuk mereview berapa lama efektif atau enggak pemberian obat, berapa lama harus nunggu? Itu memang lihat dari gejalanya aja. Jadi berdasarkan gejala kita lakukan pemeriksaan ya sampai si teropong tadi, kita lihat ini kayaknya bisa kita kasih obat, misalnya obatnya mungkin cuma 1 atau 2 macam kita kasih antibiotik karena kan pasti infeksi. Namanya juga infeksi. Pasti ada si kumannya lah. Jadi antibiotik kita kasih. Anti nyeri bisa kita kasih juga karena dia ada sakit perutnya. Betul. Terus kalau misalnya kayak obat-obatan yang kita ngomongnya si pasiennya tuh sering minum yang anti nyeri yang beli di warung.
Ya, kita bilang anti nyeri jangannya itu di stop. Kita kasih obat anti nyeri yang aman buat di usus. Kita kasih yang seperti ini. Jadi sekalian kita juga edukasi sama pasiennya. Nanti kalau misalnya ada sesuatu seperti yang dirasakan, nyeri perut, jangan langsung asal minum obat yang ini loh. Kita kasih obat yang lebih baik seperti ini. Jadi kan kalau cuma kita kasih obat tapi nggak edukasi sama pasiennya kayaknya percuma. Betul. Jadi tetap harus kita dua-duanya, obat iya, edukasi pasien juga iya. Itu yang paling penting sih. Itu yang paling penting ya. Sampai akhirnya ketika oke dok kayaknya obatnya udah nggak nendang nih gitu ya. Itu kayak wah ini malah justru kondisinya semakin memburuk. Ada biasanya kayak gitu? Ada. Nah, itu biasanya langsung apa? Ya tetap kalau misalnya kita bilang nih udah memburuknya bagaimana nih. Perlu nggak tindakan pembedahan? Kalau nggak perlu ya nggak usah. Karena kalau misalnya lapisan-lapisannya rusak, kan selain mati nih si ususnya bocor. Aduh, bolong gitu dong? Iya bolong. Aduh. Kan kekikis makin lama makin tipis kan, bocor. Itu kalau bocor gimana dok? Ya, harus operasi. Aduh, itu berarti isi ususnya bisa keluar. Jadi harus yang tadi di dalam paralon si usus, ini keluar dari paralon usus. Jadi adanya di si feses misalnya itu jadi ada di dalam rongga perut. Waduh. Keluar dari usus. Itu bisa seperti itu kalau ada yang bocor, ada yang bolong kita ngomonginnya. Di lambung juga sering banyak yang bolong. Terus gimana kondisinya itu dok? Berarti nyebar kemana-mana dong? Iya. Jadi makanya saya bilang nyerinya nggak hanya misalnya tadinya awalnya nyerinya di atas nih misalnya di daerah dekat lambung di ulu hati katanya gitu. Sekarang kok jadi sakitnya seluruh perut ya? Ya takutnya misalnya ada yang bocor. Kan kalau ada yang bocor infeksinya keluar kena ke seluruh perut. Nah tuh nyebar dong. Betul. Berarti kalau akhirnya kayak udah nih udahlah mati selnya atau sampai bawah the worstnya dia bocor, itu dia langsung harus potong. Harus. Karena kalau enggak iya bisa fatal akibatnya. Proses infeksi akan berlanjut terus menerus. Potong itu harus bedah atau bisa non bedah, misal kayak laparoskopi gitu bisa? Ya, kan laparoskopi bedah juga. Bedah, maksudnya bedah itu. Ya, tapi kan dia lebih minimal invasif ya. Betul. Jadi kalau pakai laparoskopi kita kan kalau bedah kan sayatnya lebar. Iya. Kalau laparoskopi kan paling berapa titik aja, kita pakai 3 atau 4 tergantung kasus sih. Nah, orang kan biasanya kayak takut yang bedah lebar gitu ya dok. Karena nyeri ya. Udah kayak sesar ya orangnya. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram saya bacakan ya. Ini dari Ibu Vanessa. Agak panjang nih dok, bentar ya dok saya bacakan ya. Ini kayak mengarang indah nih ya, kayak satu paragraf nih. Dok, saya terkena penyakit radang usus. Dulu riwayat keluarga juga pernah ada yang seperti ini. Ada? Iya, makanya saya bilang genetik. Waduh, agak berbahaya juga kalau untuk orang tua pernah ada riwayat dok ya. Saya BAB terus menerus, berat badan turun dan BAB-nya sampai berdarah nih dok. Tadi juga udah kita bahas nih ya. Saya udah keseringan ke rumah sakit dan sering banget kambuh. Apa ada cara biar radang usus cepat sembuh dan nggak kambuh-kambuh lagi nih dok? Genetik dok ya? Iya, makanya saya bilang kalau keluarga ada pasti biasanya ada juga. Meskipun kayak pola makan dietnya segala macam dijaga juga gitu ya? Karena kan gini, istilahnya gini, satu keluarga pola makannya kurang lebih sama sampai sampai orang itu keluar dari rumah. Iya betul. Ya. Bikin habit yang baru lagi. Iya betul. Nah itu kan udah terbentuk sama. Mau tidak mau ya kurang lebih jadinya sama. Kayak gitu sih. Oke, jadi untuk biar radang usus cepat sembuh dan sering nggak kambuh-kambuh lagi gimana nih dok? Hindari penyebabnya. Kadang orang nggak sadar dok penyebabnya, iya kan? Iya. Kayak dok habit makan di keluarga saya kayak gini kayak biasa aja deh gitu. Itu kalau misalnya sering-sering kambuh, dia udah minum obat, lagi pas sakit dia pola makannya bersih nih, kita ngomongnya bersih ya. Udah sembuh. Karena tahu diri lagi sakit kali ya dok ya. Udah sembuh. Kembali ke setelan pabrik. Lagi. Jadi kalau menurut saya selain obat-obatan tadi kita atur hindari penyebab-penyebabnya. Yaitu tadi makanan-makanan yang berlemak dikurangin, yang pedas-pedas dikurangin. Terus kadang kalau misalnya ada yang alergi susu itu juga ya baik ya jangan ada yang produk susu gitu kan. Nggak boleh juga kita ngomongnya gitu kan. Merokok nggak boleh, rutin olahraga. Kalau itu dijalankan sih mudah-mudahan nggak kambuh-kambuhan lagi ya. Susu itu mungkin yang laktos atau yang laktos free gitu bisa nggak sih? Boleh sih, tapi kita sih lebih baik udahlah hindarin aja daripada nanti dia sakit lagi.
bisa hidup tanpa susu ya gitu kan. Yang lain bisa kok dari tempat yang lain kita ambil gitu. Oke ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Vanessa. Jadi problemnya itu sebenarnya klasik ya. Itu sesuatu yang sebenarnya bisa modifiable lah, itu bisa dimodifikasi atau bisa dihindari lah ya. Karena itu mungkin satu habit yang sudah terbentuk di keluarga dan akhirnya akan sering terjadi begitu terus gitu ya. Jadi kayak pas lagi sakit minum obat, makan bersih. Pas udah sembuh kayak kembali ke setelan pabrik. Nah itu mungkin faktor yang harus dihindari supaya nggak terjadi kambuh lagi dan sakit lagi ya Bu Vanessa ya. Semoga bisa membantu dan semoga sehat selalu. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir. Gak kerasa Dok, udah mau segmen terakhir aja ya Dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, kita masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar radang usus. Masih bersama dengan Dr. Tiur Herlina Juliana SPP, dokter spesialis bedah dari Mandaya Royal Hospital Puri. Oke, Dok, setelah pengobatan ya tadi ya antara yang non bedah sama bedah gitu ya. Tapi kalau kayak yang oke lah yang non bedah itu konservatif, minum obat dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau untuk yang bedah itu kan ada yang sampai dipotong. Ya. Nah itu tuh jadi kita kepikirannya itu kayak ibarat kata kayak paralon tadi pipa gitu ya. Yang dipotong kan biasanya dilem gitu ya. Itu kan dijahit apa istilahnya. Nah itu untuk si orang ini nanti kan harus kayak makan lagi, ada saluran pencernaan bekerja lagi. Itu gimana? Maksudnya kayak harus puasa makan dulu ke atau gimana? Maksudnya kayak orang wah nanti kalau ngelewatin ini belum kering nih lemnya bahasnya gitu. Ya. Itu bisa bocor nih ada segala macam. Itu kan pertanyaan banyak orang juga gimana tuh? Betul, kalau misalnya kita potong terus kita sambung. Sambungnya ya pakai ya kayak dijahit lah kita ngomongnya ya. Kita jahit. Benar, kalau di tempat lain yang di luar-luar luka jangan basah ya, harus kering ya. Bisa gitu. Di usus mana bisa? Bisa, betul. Makanya kita antisipasinya dengan pasiennya memang kita puasakan dulu. Memang ada beberapa jurnal juga bilang, ada yang bilang hanya perlu puasa 6 jam juga cukup lah gitu. Tapi ada beberapa juga yang bilang, takut bocor istilahnya. Kita puasain lebih lama nggak apa-apa ya, toh cairan di dalam tubuh akan produksi sendiri kok gitu. Jadi ada beberapa orang yang memang early gut feeding, ada yang bisa 2-3 hari puasa, tapi puasa lewatin usus. Tapi kan nutrisi bisa masuk lewat infus. Selama pasiennya kan pasti dirawat, nggak mungkin langsung operasi pulang. Jadi nutrisi yang akan diberikan kita lewat infus kita kasihnya. Makanya pasiennya kadang-kadang kita puasain. Puasain ya, emang robot ya Dok ya, langsung tindakan langsung pulang gitu ya. Tapi ada konsekuensi nggak sih Dok akhirnya ketika sampai radang usus yang menyebabkan orang ini sampai dipotong ususnya gitu? Ada. Apa itu? Ada, kalau misalnya gini, terus-terusan itu luka teriritasi si lambung atau si usus lain-lain, itu bisa sampai yang ya tadi perdarahan. Yang paling jelek lah kita ngomong, itu merubah sel-sel si dalam usus itu yang normal jadi tidak normal. Bisa jadi ada yang namanya bisa kita ke arahnya ke arah malignansi, keganasan. Ya, jadi bisa timbul kalau misalnya sampai amit-amit kalau misalnya takutnya ada kanker usus, bisa jadi di situ juga. Itu dia kan. Setelah belakangan ini juga kan ada beberapa kasus kayak kanker kolon gitu loh Dok. Itu bisa nggak sih kayak misalnya gitu? Itu bisa berujung pada kanker usus? Bisa sampai keganasan bisa. Itu bisa dengan kondisi yang seperti apa sih akhirnya bisa muncul kansernya? Ya itu dia, kalau misalnya dia udah iritasi lama. Ya, dia terus-terusan jadi normal, sel-sel normalnya berubah semuanya. Kita ngomongnya berevolusi nih. Jadi yang tadinya misalnya bentuknya bulat, si selnya jadi bentuknya kayak selata, kayak compang-camping. Lama-lama numpuk terus ya jadinya berubah sel. Jadilah sel yang baru. Sel baru ya sel yang kita mungkin keganasan gitu. Sel-selnya bisa berubah, betul. Sel-selnya bisa berubah ya, tapi itu kan untuk kasus-kasus yang udah buruk banget kali ya Dok ya? Betul. Jadi orang yang paling terburuknya ya itu sampai kayak gitu. Tapi ada? Ada. Tapi kan harusnya orang itu udah kerasa kali ya Dok, kalau sampai kayak gitu kan di titik kayak gitu udah yang ujung berung banget gitu maksudnya kan? Betul. Oke. Tapi kalau semoga itu tidak terjadi gitu ya. Tapi kalau untuk yang dipotong tadi Dok, kan orang kepikirannya, waduh Dok kalau dipotong kan jadi lebih pendek ususnya.
ibarat kata paralelnya lebih pendek, nanti nggak nyampe tuh ujungnya gitu. Betul. Gimana tuh dok? Jadi ada tergantung nanti kita potongnya pun berapa banyak ya. Jadi ada yang sampai seluruh usus halus dipotong, ada. Apa dong di seluruh usus halus? Iya, jadi dari lambung ke usus 12 jari harusnya kan ke usus halus, bisa langsung masuk ke usus besar. Karena usus halusnya dipotong semua. Ada yang seperti itu. Kalau kayak gitu memang kita bisa pasiennya jadi malnutrisi ya kita ngomongnya. Harusnya kan diserap vitamin, mineral di usus halus, nggak ada yang nyerap. Bagaimana? Keluar lagi. Jadi pasiennya pasti kita bilang malnutrisi ya juga bisa. Ada yang kita ngomong short bowel syndrome. Ya bowelnya jadi short kan. Jadinya malnutrisi gara-gara nggak ada yang diserap, fungsinya si usus halus hilang. Karena habis kita potong misalnya sampai habis. Kan usus halus tuh ada 2 jenis, kita bilang ileum, yeyunum. Kalau misal ileum doang masih bisa lah yeyunumnya yang kerja. Kalau misalnya salah satu masih bisa. Kalau ada yang full semua diangkat, itu pun ada. Ya ampun. Terus untuk penyerapan ke depannya gimana? Malnutrisi semua udah bang? Atau ya makanya dia biasanya kata kasih suplemen-suplemen untuk nutrisi. Nanti akan dikoordinasikan sama dokter gizi biasanya. Jadi ada beberapa yang kalau misalnya sampai seluruh usus halusnya dibuang ya mau tidak mau harus seperti itu. Terus kemudian kalau pernah ada riwayat entah usus halusnya dan lain sebagainya itu ada tindakan sama operasi gitu potong, itu ada nggak sih kemungkinan si usus kita ini jadi lebih sensitif ke depannya karena mungkin pernah ada riwayat radang usus gitu dok, yang mungkin yang entah yang dipotong atau yang pernah ada luka ulkusnya terus ulkusnya sembuh lagi gitu, mungkin ada scar-scarnya gitu sehingga kayak lebih sensitif atau gimana, atau gerakan peristaltiknya jadi agak keganggu gitu? Enggak juga. Karena kalau misalnya yang dipotong kan kita akan memotong jaringan yang tidak sehat sampai jaringan yang sehat yang kita satukan. Pasti bagus lagi. Tapi kalau misalnya kayak cuma iritasi aja gitu kan, luka-luka aja, kita kasih obat, obat-obat itu kan untuk melapisi. Secara nggak langsung nanti akan dilapisi sama obat-obat tersebut kan dilewatin lewat usus. Jadi akan balik lagi ke normal. Gitu. Dia akan regenerate gitu ya dok? Yes, betul. Oke. Ya, terima kasih dok. Hari ini kita membahas, semoga ini menjadi cambuk ya dok ya. Untuk kita yang mungkin di faktor dari diet kita, dari makan kita itu kita bisa jaga. Apalagi tadi yang ada faktor keturunan dok ya, genetik itu harus lebih waspada lagi menjaga pola makannya. Kalau Anda mau makan, makanlah karena Anda lapar, bukan karena ingin membuat konten yang akhirnya menyiksa diri sendiri gitu ya dok ya. Itu juga harus jadi catatan penting kita bersama. Terima kasih Dr. Tio. Sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Mandaya Royal Hospital. Baik, terima kasih dok. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Tiur. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Batya Samit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Kamis yang indah ini. Ingat, jaga makan Anda supaya usus Anda sehat, nggak radang usus. Makan yang enak-enak aja lah dan nikmati makannya. Jangan berlebihan, jangan pedas-pedas, jangan asam-asam, jangan panas-panas. Semuanya harus dinikmati. Sampai jumpa. Terima kasih dok.